Teman pemilih, kita berjumpa dalam ngobrol demokrasi KPU Kota Pasuruan. Edisi perdana ini kita akan ngobrol bersama Pak Nanang, Ketua KPU Kota Pasuruan. Sehat Bapak? Alhamdulillah sehat menikah. Puji Tuhan, sehat semua. Baik, Pak Nanang, ini begitu banyak ini kalau kita ngomong netizen itu begitu banyak yang mulai ngulik-ngulik KPU, ngintip-ngintip dengan pertanyaan besar. KPU ini kan pekerjaannya sudah selesai, tahapan sudah selesai, sudah dilantik. Nah, tugasnya KPU itu ngapain sih Pak? Baik, teman-teman pemilih, ya jumpa kita dari KPU Kota Pasuruan. Memang pada dasarnya KPU daerah, KPUD, terutama KPU Kota Pasuruan, setelah pemilu dan pilkada, memang banyak masyarakat itu yang bertanya bahwasanya KPU itu ngapain? Ya. Ini senggolan cukup banyak ya yang mengatakan seperti itu. Seyogyanya KPU sebagai core bisnisnya, yaitu yang pertama adalah kita itu adalah base data. Base data diantaranya itu adalah calon DPRD yang sudah ditetapkan. Base datanya ada di KPU Kota Pasuruan. Ya. Untuk base data pilkada dan pemilu ya, yang nantinya itu bisa dibutuhkan oleh masyarakat Kota Pasuruan, bisa untuk menghubungi KPU Kota Pasuruan untuk mendapatkan data tersebut, baik itu partai politik, baik itu masyarakat, apalagi mahasiswa yang melakukan pendidikan, baik itu untuk penelitian, baik untuk skripsi, tugas-tugas dari kampus, itu bisa untuk kerjasama dengan KPU Kota Pasuruan. Datang saja ke KPU Kota Pasuruan untuk meminta data tersebut. Kami akan memberikan sesuai dengan teknis dari PPID yang ada di KPU Kota Pasuruan. Ya. Selain itu juga banyak, ya. Ini bukan hanya itu saja. Betul. Kalau berkaitan dengan ini kan ada 5 divisi, ada komisionernya 5. Betul. Itu mereka ada kegiatan masing-masing atau hanya misalnya Pak Ketua saja yang berkegiatan, itu bagaimana? Pastinya tidak toh Pak? Pastinya tidak. Kami keseluruhan ada 5 komisioner yang diketuai oleh saya. Setiap divisi memiliki job desk masing-masing. Terutama yang paling ada kegiatan adalah setiap triwulan sekali kita itu ada rekapitulasi daftar pemilih berkelanjutan. Ya. Yang dimana daftar pemilih berkelanjutan ini kita gunakan nantinya Buniken untuk kegiatan persiapan pemilu dan persiapan pilkada, di mana masyarakat bisa memberikan respon terhadap pemutakhiran data pemilih ini melalui KPU. Apabila tidak terdaftar, apabila nanti di dalam laporan database pemutakhiran data pemilih ini ada yang keluar dan masuk, ya kita hubungi yang namanya instansi terkait mengenai siapakah yang sudah meninggal, siapakah yang tidak memenuhi syarat dan pindah domisili, itu kita data semuanya. Sehingga kolaborasi ini penting untuk dilakukan oleh KPU dengan instansi terkait, baik itu dengan catatan sipil, baik itu dengan lembaga-lembaga yang lain yang gunanya untuk pemutakhiran data pemilih. Berarti masyarakat bisa ngecek ya? Bisa ngecek. Aku harusnya sudah masuk, ini kok enggak masuk, berarti bisa datang ke KPU untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. Nah, itu tentang data pemilih. Apa ada yang lain? Misalnya ini kan anak-anak usia sekolah itu biasanya kan nanti 5 tahun ke depan pasti yang belum memilih ada waktu dia untuk menjadi pemilih. Itu ada enggak kegiatan yang dilakukan KPU Pak Nanang? KPU juga melaksanakan kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih di dalam job desk di divisi partisipasi masyarakat ya, yang di bidang Buniken itu sendiri betul. Buniken nanti ini kita akan kolaborasi dengan lembaga terkait, yaitu cabang dinas pendidikan provinsi untuk pendidikan pemilih, di mana kita akan sosialisasi Buniken di seluruh tingkatan SMA, SMP. Namun bukan hanya itu saja, kita juga bisa mempersiapkan mereka untuk memilih di sekolahan masing-masing, yaitu pemilihan ketua OSIS ya.
di mana kita akan membimbing, membina mereka bahwasanya jadi pemilih ya, ataukah jadi yang dipilih. Jadi kalau di OSIS itu ada yang jadi pemilih, ada yang jadi yang dipilih. Itu adalah yang pertama mereka melakukan kegiatan pemilih di sekolah. Namun pendidikan pemilih juga kita laksanakan untuk persiapan membangun bahwasanya KPU Kota Pasuruan membangun pemilih yang baik itu seperti apa untuk mempersiapkan mereka di ajang pemilu dan di ajang pilkada yang akan datang seperti itu. Oke, baik. Itu yang disampaikan. Jadi teman pemilih tidak usah khawatir, KPU tidak diam dan tidak nganggur. Jadi kita ada kegiatan yang sudah terjadwal. Itu yang keluar di dalam, kita juga ada kegiatan. Kita ada penguatan SDM Pak Menanang ya. Jadi apa saja yang dilakukan, kemudian bagaimana kita melakukan, tunggu dalam episode berikutnya. Kita akan menyampaikan, kita akan ngobrol lagi bersama KPU Kota Pasuruan di Ngobrol Demokrasi. Terima kasih.